tentang tokoh Datuk Perpatian Nasawatang dan Datuk Katumangguangan. Menurut tradisi lisan yang digambarkan dalam Tambo tidak terbukti dengan temuan-temuan prasasti yang ada dalam persepsi masyarakat Minangkabau secara kehidupan tidak sesuai fakta dan data dan sejarah. Dalam Tambo menyebutkan nenek moyang masyarakat Minangkabau berasal dari keturunan Raja Iskandar Zulkarnain dari Macedonia. Dalam sejarah yang ada, Raja Iskandar Zulkarnain hanya sampai ekspansi ke India dan setelah itu tidak dialihkan sejarahnya kemudian. Dalam Tambo menyebutkan Iskandar Zulkarnain mempunyai 3 orang anak dan mereka berlayar ke daratan Cina akibat banjir besar melanda bumi. Ketiga anak tersebut mempunyai watak yang berbeda dan kemudian bertengkar memperebutkan tahta kebesaran ayahnya. Yang 2 tetap melanjutkan ke Cina dan Anatolia, dan satu lagi yang dikenal Maharaja Dipang mendarat di Gunung Merapi. Kemudian air yang sudah susut, Maharaja Diraja dan pengikutnya turun dari Gunung Merapi dan membuka lahan di Padang Panjang Pariangan, sekarang masuk Kecamatan Cimabua, Kabupaten Tanah Datar. Sejak peristiwa tersebut yang sampai dalam Tambo dan kemudian diyakini kebenarannya oleh masyarakat sebagai cikal bakal sejarah budaya Minangkabau. Perkembangan masyarakat yang begitu banyak kemudian muncul dan lahirlah 2 orang keturunan Maharaja Diraja, Datuk Katumangguangan dan seorang lain Datuk Katumangguangan dan saudara lain ibu, Datuk Perpatian Nasawatang, menyusun bantuan dan sistem pemerintahan adat Minangkabau. Menurut beberapa versi menyebutkan menurut versi beberapa orang menyebutkan kedua datuk itu berselisih tentang kedatangan Adi Toman, putra mahkota Minangkabau, dididik di Jawa. Adi Toman kemudian menikah dengan adik Datuk Katumangguangan dan Datuk Perpatian Nasawatang. 2 saudara itu bertikai dalam menentukan status Adi Toman. Menurut Katumangguangan menganggap Adi Toman adalah Raja Minangkabau dan Datuk Perpatian Nasawatang tidak demikian. Akibat persisian itu dikenal dengan kelarasan koto piliang dengan gaya aristokrasi yang berkiblat ke Datuk Katumangguangan dan kelarasan Budi Cinago yang berkiblat ke Datuk Perpatian Nasawatang dengan gaya demokrasinya. Audenri Ken 2005-12. Melihat data sejarah berdasar kajian prasasti yang ada 3 prasasti yang punya hubungan dengan peristiwa yang disampaikan Tambo, tetapi peristiwa tersebut yang ada kontradiktif. Dalam isi prasasti Pagaruyung Anam digoreskan pada batu andesit warna coklat kekuningan non-artificial. Batu monolit tersebut berbentuk persegi panjang, tak beraturan, dengan tulisan berada sisi atasnya. Melihat kondisi tulisan tidak menurut pakem yang ada, dapat diinterpretasikan jenis tulisan relatif kasar, kecil dan tidak rapi. Prasasti dengan huruf dalam bahasa Jawa kuno. Iku hanya terdiri dari 2 barisi tulisan dan jika dibandingkan dengan media tidak proporsional. Untuk melihat langsung dalam melihat di situs Pagaruyung Gudam, Kecamatan Tanjung Ameh,
Kabupaten Tanah Datar. Dalam tulisan tersebut menyebutkan Tumangguang Kudawira sebagai salah seorang pembesar kerajaan. Prasasti Iko merupakan stempel atau cap pembuatan bagi Tumangguang Kudawira. Ulang lagi, prasasti Iko merupakan stempel atau cap pembuatan bagi Tumangguang Kudawira. Siapa Tumangguang Iko belum dapat dijelaskan secara detail karena baru satu bukti tentang keberadaan beliau. Merujuk isi prasasti tersebut bahawa Tumangguang merupakan jabatan pemerintahan yang sering dipergunakan pada masa kerajaan Singosari dan Majapahit. Menurut catatan sejarah ekspedisi Pemelayu yang dicetus oleh Raja Kartanegara dari Singosari, dapat diasumsikan bahawa Kudawira Iko merupakan Tumangguang dari kerajaan Singosari yang ikut ekspedisi tersebut. Jika analisa Iko benar, maka prasasti Pagariwang Anam ditulis jauh sebelum Adityawarman menjadi raja. Karena Adityawarman merupakan anak yang lahir dari ibu darah petak yang dibawa oleh pasukan Singosari dari Melayu ke Jawa. Ekspedisi Pemelayu. Fakta yang telah disampaikan pada alinea terdahulu menunjukkan jabatan yang semula bernama Tumangguang berubah menjadi Katumangguang. Menurut dialek Minangkabau, seorang tokoh yang sangat populer dan dianggap sehingga tokoh adat Minangkabau juga menggunakan nama jabatan Datuk Katumangguangan. Apakah memenuhi sama dengan tokoh Tumangguang Kudawira dan Iko perlu pembuktikan lebih lanjut. Prasasti kedua yang ada hubungan dengan nama dan prasasti asal-usul nenek moyang masyarakat Minangkabau adalah prasasti Pagariwang Tujuh. Prasasti Pagariwang Tujuh merupakan itu lisan digoreskan pada sebuah batu andesit warna abu-abu berbentuk persegi pipih artifisial. Batu media prasasti tersebut sekarang dalam keadaan patah sehingga ada beberapa tulisan dan huruf tidak terbaca dengan baik dan hilang. Prasasti Iko berukuran tinggi 82 cm, lebar 52 cm dan tebal 10 cm. Untuk melihat langsung melihat situs Pagariwang Gudam Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar. Prasasti Iko tidak diketahui angka tahun, hanya di dalam menyebutkan Sri Akarendawarman. Ulang kembali, prasasti Iko tidak diketahui angka tahunnya, hanya di dalamnya menyebutkan Sri Akarendawarman sebagai Maharaja Diraja. Pemakaian nama Wangsa Sawarman di belakang menunjukkan bahwa Sri Akarendawarman masih ada hubungan dengan Adityawarman, dan Adityawarman beberapa kali sejarah menyebutkan sebagai saudara Adityawarman karena gelarnya adalah Maharaja. Tentunya ia sudah menjadi raja saat mengeluarkan prasasti tersebut. 9 minit